Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini antara maghrib dan isya 12 Oktober 2021 kita masuk kepada sesi yang ke-14 dari Masah al-Khufain. Maka sekarang kita masuk kepada hadis Anil Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khufaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain fa masaha alaihima. Hadis ini perhatikan, hadis tentang praktek bagaimana Nabi menggunakan sunnah melaksanakan wudu dengan mengusap kepada khufain karena dia telah memasukkan kakinya kepada khufain dalam keadaan thahar. Maka ini prakteknya. Maknanya dari hadis Mughirah bin Syu'bah, dulu aku bersama Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedang safar. Fa'ahwaitu li anzi'a khufaihi. Di saat Nabi beristirahat dan dohirnya dia ingin melaksanakan wudu, maka di sini Al-Mughirah bin Syu'bah belum sampai kepadanya ilmu rukhsah mengusap kedua khufain. Sehingga di saat Nabi mungkin mendatangkan wudu, tempat untuk wudu, Nabi mau berwudu. Dia ingin berbuat baik, melepaskan sepatu larsnya. Karena yang diinginkan khufain, dan zaman itu Nabi berperang ataupun safar, maka menggunakan sepatu lars kebanyakan orang-orang zaman dahulu panjang. Karena banyak ular-ular padang pasir, terutama hayatul wadi ataupun the rattlesnake, sangat berbahaya, ataupun kalajengking di padang pasir, maka menggunakan sepatu lars yang tinggi. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah di saat Nabi hendak berwudu, aku ingin berbuat baik. Fa'ahwaitu li anzi'a khufaihi, maka aku bersegera memegang kaki Nabi untuk membuka tali-tali ataupun membuka dari sepatu larsnya. Namun apa yang dikatakan Nabi, da'huma, biarkan keduanya, tidak usah dibuka. Fa ini adkhaltuhuma tahiratain, ini dia fikihnya. Karena aku memasukkan kepada dua sepatu lars ini dalam keadaan aku tahir, dia berwudu dan tidak junub, suci, tidak junub mandi besar dan tidak juga yang lainnya, dan bahkan telah berwudu, maka Nabi memasukkan kepada dua khufain tersebut. Maka di saat ingin sholat dan dia misalnya telah BAB ataupun BAK ataupun batal wudunya dan ingin melaksanakan wudu lagi, cukup dengan mengusap. Paham di sini fikihnya? Hanya cukup mengusap. Maka ucapan da'huma, biarkan wahai Mughirah, biarkan kedua lars ini, karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Maka siapa itu Al-Mughirah bin Syu'bah? Dia adalah min Bani As-Saqif, As-Saqafi, dan dia syahida Al-Hudaybiyah dan yang setelahnya. Bahkan dia syahida Al-Yamamah wal Futuh Asy-Syam wal Qadisiyah. Dan disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi dan juga Az-Zuhri dan yang lainnya, kana duhatun nas arba'ah fadzakara fihim Al-Mughirah, bahwa dia termasuk dari cendekiawan Arab. Di antaranya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, masyru'iyah al-masah al-khufain indal wudu. Disyariatkannya kita tidak usah mencuci kedua kaki kita untuk membuka lars kita. Tidak, cukup dengan mengusap dari depan. Awas, yang diusapnya ini saja, maaf. Ya, jadi kita pakai sepatu lars yang diusap ini. Bukan ini, bukan semua sepatu digosok-gosok
tapi hanya atasnya saja. Itu maknanya. Itu yang dinamakan dengan al-masah. Wal mashu yakunu marrah wahidah bil yad wa yakunu 'alal a'lal khuf duna ashalihi, seperti di dalam hadis-hadis yang diinginkan masah itu hanya satu kali, tidak digosok-gosok seperti disemir. Dan yang kedua hanya atasnya saja seperti tadi sifatkan. Bukan bawahnya, bukan pinggirnya, bukan tumitnya belakang, bukan. Dan faedah yang kedua, kalau tadi faedah yang pertama apa? Sunnahnya hanya mengusap tanpa dikeluarkan kakinya untuk dicuci. Dan faedah yang kedua, istirat atau harap lil masah alal khufain. Syarat di sini. Kenapa Nabi hanya membasuh dari khufain? Karena syaratnya terpenuhi. Apa itu? Pertama, di saat kita ingin melaksanakan sunnah, misalnya kita akan safar dengan sepatu laras panjang seperti para abri yang menjaga negara ini, mereka berperang melawan orang-orang ISIS ataupun orang-orang separatis ataupun para pemberontak seperti yang di Papua dan sebagainya, maka mereka memasukkan sepatu laras. Maka di saat mereka masuk kepada waktu sholat, bisa juga dijamak duhur dengan asar, maka sholat di waktu asar, mereka hanya membasuh khufain. Fi'il tersebut rukhsah kapan diperbolehkan? Di saat mereka memasukkan kepada khufnya dalam keadaan thahirah. Maksudnya, jika dia mimpi basah ataupun berhubungan dengan istrinya, maka dia mandi. Setelah suci, kemudian dia hendak sholat berwudu, maka berwudu dan suci dari segala hadas dimasukkan kepada sepatu larasnya dalam keadaan suci, mulai dari dia memasukkan dihitung berapa hari. Maka di saat dia memasukkan dalam keadaan suci tadi, kemudian dia BAB, BAK, tidak apa-apa. Di saat waktu sholat masuk, misalnya ba'dal asr, dia hanya mengusap karena dia tadi telah memasukkan sebelum duhur jam 10 dalam keadaan thahir, maka di waktu asr dia menjamak duhur dengan asr karena sunnah lebih baik, apalagi perang misalnya, maka dia hanya mengusap di waktu asr. Kalau dia juga dalam keadaan ingin sholat, maka berwudu dengan mengusap. Seperti itu. Kemudian nanti ketemu isya, sholat maghrib dan isya, maka dia berwudu lagi dalam keadaan mengusap. Jadi berwudu sama, namun pas kaki diusap saja. Paham? Kapan itu syaratnya? Disyaratkan masah al-khufain di saat memasukkan kepada dua kaki dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Mana dalilnya tadi? Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, di saat dia fa'ahwaitu an unzi'aha, di saat aku menyodorkan tanganku ingin menarik sepatu, ingin menarik sepatu las, aina asal? Ada ya hak ada tidak tahu. Dua-duanya tahu. Ini anak. Maka keduanya dimasukkan dalam keadaan suci. Maka disebutkan di sini dimasukkan dalam keadaan suci sehingga Nabi tetap di salat. Maka di sini dimasukkan dalam keadaan suci dan Nabi Muhammad SAW berwudu hanya mengusap karena tadi telah dimasukkan dalam keadaan suci. Dan faedah yang ketiga dari permasalahan hadis ini adalah disunahkan bagi para penuntut ilmu dan para murid untuk mengagungkan gurunya, sehingga di saat gurunya merasa repot dan sebagainya, dia turut membukakan dan sebagainya.
Maka inilah yang bisa kita ambil dari faedah di hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. An Hudzaifah ibn al-Yaman qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda'a wa masaha ala khufaihi. Yang maknanya, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, dulu aku bersama Nabi di dalam safar. Fabala wa tawadda'a, maka Nabi melaksanakan BAB dan BAK. Dan yang diinginkan di sini bala adalah BAK. Wa tawadda'a, maka karena kencing tadi Nabi kemudian berwudu, maka di saat wudunya tidak mencuci kedua kaki. Karena Nabi menggunakan sepatu las dinamakan khufain, wa masaha ala khufaihi, maka Nabi hanya mengusap dari khufnya. Maka sahabat di sini adalah Hudzaifah wa ibnu Yaman Abu Abdullah Al-Absi, dan bapaknya bernama Hisl. Maka dia adalah Hudzaifah ibnu Hisl. Adapun Al-Yaman laqab untuk Hisl ibnu Jabir. Dan keutamaan dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman banyak. Di antaranya dia sahibus sir Nabi Muhammad SAW fil munafiqin, yang mana dia mengetahui rahasia-rahasia pada orang-orang munafik, mengetahui nama-nama mereka di antaranya yang tidak diketahui oleh para sahabat kecuali Hudzaifah saja. Siapa yang mengajarinya dari ilmu tersebut? Nabi. Maka inilah dari keutamaan Hudzaifah, dia mengetahui rahasia siapa orang-orang yang termasuk orang-orang munafik. Maka telah datang hadis tentang permasalahan ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Di saat datang kepada Abu Darda seseorang, dari mana kamu? Dari Kufah. Kemudian berkata Abu Darda, awalaisa fikum sahibus sirri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la ya'lamuhu ahadun ghairuh. Kamu dari Kufah, maka di Kufah ada Hudzaifah, yang mana dia adalah sahabat Nabi yang mengetahui rahasia orang-orang yang munafik, yang mana tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh dia. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ini keutamaan dari Hudzaifah. Dan keutamaan Hudzaifah juga, dia adalah seorang sahabi yang pemberani, yang diutus oleh Nabi di perang Khandaq, di perang Al-Ahzab, yang mana kisahnya panjang. Yang jelas, di saat itu kelompok kufar Quraisy berkolaborasi dengan kufar di seluruh Jaziratul Arab, mempunyai kekuatan 10.000 lebih, mendatangi Madinah untuk menghancurkan Madinah. Namun Allah menyelamatkan nabinya dan kaum muslimin, membuat Khandaq, parit yang besar, sehingga pasukan kavaleri mereka tidak bisa tembus tanpa harus membuat benteng-benteng tinggi misalnya. Alhasil, dalam keadaan mereka menunggu dan kapan bisa masuk, maka mereka mengembargo Madinah dari berbagai arah, tidak bisa keluar. Dan bahkan sebelah dari kampung Madinah ada kelompok Yahudi yang sudah bersepakat pada zaman sebelum perang Khandaq untuk saling menjaga, untuk tidak saling berbunuhan dan menjaga dengan kaum muslimin. Namun perjanjian itu mereka coret, mereka khianati di saat ada angin. Seperti itu sifat Yahudi. Angin apa? Datang 10.000
Orang-orang kufar lebih ingin menghancurkan Madinah. Dan mereka minta izin untuk masuk ke daerahnya. Karena tidak dibuat parit. Daerah dari Bani Quraidah. Akhirnya Bani Quraidah bersekongkol dengan mereka untuk masuk lewat desa Bani Quraidah yang tidak dibuat parit. Paham tuh? Namun Allah menolong dari kaum muslimin dan rasulnya, maka pada beberapa malam dijadikan angin puting beliung, badai padang pasir, the storm desert, badai padang pasir yang mengangkat tenda-tenda mereka, dan mereka tidak bisa memasak makanan mereka, dan bahkan kuda-kuda mereka tercabut dari pancang-pancangnya, lari berhamburan. Mengerikan malam itu. Maka ini pertolongan Allah, dimudahkan. Mereka lari tunggang langgang. Padahal sudah mendapatkan jalan dari Bani Quraidah. Tinggal mengatur situasi, mereka akan masuk menyerang dari belakang. Yang jelas dari Bani Quraidah tersebut. Maka akhirnya Nabi Muhammad pada malam itu, di malam dalam keadaan angin kencang, kemah-kemah mereka terangkat, kuda-kuda mereka berlarian, bahkan tungku-tungku api itu tidak bisa menyala, tidak bisa. Maka Nabi mengutus Hudzaifah, wahai Hudzaifah, bisakah kamu melihat al-qaum? Disebutkan ala rajulun yatina bi khabaril qaum, ja'alallahu ma'i yaumal qiyamah. Maka wahai Hudzaifah, mampukah kamu di mana engkau menjadi mata-mataku datang ke tempat orang-orang Quraisy dan kamu akan denganku di hari kiamat kelak. Maka semua para sahabat diam. Kemudian ditanyakan lagi dan pada diam. Kemudian Nabi memilih Hudzaifah. Faqala qum ya Hudzaifah, fa'atina bi khabaril qaum. Falam ajid buddan idda'ani bismi. Maka kalau begitu pergilah engkau wahai Hudzaifah, dipilih Hudzaifah, idhab fatini bi khabaril qaum, berikan kepadaku menjadi mata-mata, berikan kepadaku kabar dari mereka. Kemudian diwanti-wanti oleh Nabi, wala tada'arhum alayya, maka jangan engkau melukai mereka, membunuh mereka dan membuat kami malu dan sebagainya. Maka mendengar perintah itu berjalanlah Hudzaifah. Dan disebutkan dari pertolongan Allah, falamma walaitu min indih wa ja'altu ka'annama amsi fi hammam. Maka itulah keadaan bahwa dia seakan-akan diterbangkan. Hatta ataituhum faraitu Abu Sufyan yasli dhahrahu bin nar. Dan saking kencangnya dan gelapnya, debu-debu seperti badai padang pasir, belum pernah tuh ya. Kita banyak merasakan di Maghrib. Jadi dia seperti biasa, bisa sehari 2 hari seperti itu. Namun cuaca kuning semua. Sejauh mata memandang tidak bisa melihat, mungkin hanya sekedar 10 meter. Dan habis itu nggak bisa, kuning. Jadi berhamburan di udara itu padang pasir, berhambur. Maka dikatakan kata Hudzaifah, aku melihat Abu Sufyan memanggang punggungnya di api, maksudnya menghangatkan karena saking dinginnya dan saking kerasnya angin. Fawadatu sahman ala qausi, maka aku siap untuk menjadi sniper, memanahnya. Nah, kalau seandainya bukan ucapan tadi dan wanti-wanti dari Nabi Muhammad, wala tada'arhum alayya, maka aku akan membidik Abu Sufyan dan akan kena dari tempat jantung atau kepala yang intinya bisa mematikan. Kalau tidak aku mendengar dari ucapan Nabi tadi, maka aku akan memanahnya dan akan kena saking dekatnya. Kemudian setelah itu aku melihat keadaan, kemudian farajatu, dan aku pun seperti diringankan. Maka setelah aku sampai kepada Nabi, aku sampaikan apa yang aku lihat.
Maka di sini yang menjadi pendalilan bahwa Hudzaifah adalah seorang sahabi yang agung, yang pemberani, yang mana dia diutus ke tempat musuh menjadi mata-mata, bahkan jarak dia dengan Abu Sufyan sangat dekat. Maka dia adalah laki-laki pemberani. Dan faedah dari hadis ini bahwa masah alal khufain dalam keadaan safar, maka mudah al-masah alal khufain di saat dalam keadaan safar 3 hari 3 malam. Sehingga jika seseorang dalam keadaan safar 3 hari 3 malam dia safar, atau lebih yang jelas 3 hari 3 malam dia menggunakan khufain tanpa dibuka, hanya diusap. Kecuali jika memang dia panas dan sebagainya dibuka, terserah. Yang jelas jika dalam keadaan safar terus berjalan, dia hanya cukup membasuh atasnya saja di saat dia tidak terkena hadas yang besar. Kalau dia mimpi basah atau bertemu istrinya, maka dia harus mencopotnya mandi. Namun kalau hanya sekedar BAB, BAK dan hanya just sound, suara bass, maka hanya cukup diusap. Maka waktunya adalah 3 hari untuk yang safar. Dan jika kita ingin mempraktekkan seperti kita dulu mempraktekkan di masjid, di tempat Syekh Mukbil, terutama di saat iktikaf di Ramadan yang dingin, maka boleh 24 jam. 24 jam, 24, kita menghitung. Di saat kita melaksanakan waktu duhur, maka 24 jam duhur lagi selesai. Harus dilepaskan. Jika tidak safar, paham? Kalau safar 3 hari, kalau tidak safar berapa jam? 24 jam. Maka masah alal khufain di sini dilaksanakan terus-menerus selama dia itu dalam keadaan tidak berhadas yang besar. Kalau berhadas yang besar ya dicopot. Dan permasalahan masah alal khufain dia harus terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna labisan lahuma ala taharah, seperti hadis Al-Mughirah tadi. Nabi memasukkannya di saat sedang suci. Ini syarat yang pertama. Jika dia dalam keadaan sedang suci kemudian masuk, maka di saat datang waktu sholat hanya mengusap saja di saat dia ingin wudu. Jika belum batal ya sudah, tidak usah wudu dan tidak usah diusap. Yang kedua, an yakuna masahahuma fil hadath al-asghar la fi al-janabah au ma yujibul ghusl. Dan adapun syarat yang kedua, yang hadas diperbolehkan adalah hadas kecil saja. Sehingga dia mengusap jika dia BAB, BAK dan membuang angin. Adapun junub dan yang lainnya harus mandi. Dan ini telah datang hadis dari Hudzaifah bin Yaman, kuntu ma'ana bi sallallahu alaihi wasallam fi safar qabala wa tawadda'a wa masaha ala khufaihi. Maka hadis di dalam bab ini pendalilannya dari 2 syarat. Maka syarat yang kedua, hadas yang dia dapatkan hanya BAB, BAK dan buang angin. Adapun yang lainnya maka harus mandi seperti jika junub. Karena telah datang di riwayat yang disebutkan oleh Ashabus Sunan dari sahabat Sofwan ibnu Asal. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna safaran an la nunazi'a khifafana 3 ayyam layalihinna illa min janabah walakin min wa'itin wa baulin wa naumin. Di dalam hadis Sofwan ibnu Asal bahwa jika seseorang dalam keadaan safar, dalam keadaan menggunakan khufain, sepatu las, diperbolehkan 3 hari untuk tidak melepaskannya dan cukup dengan mengusap di saat ingin sholat. Kecuali jika dia junub, maka jika mandi janabah, dia membukanya. Maka disebutkan walakin min wa'itin wa baulin wa naum, cukup diusap. Jika dia tidur, dan jika dia keluar angin, dan jika dia BAB dan BAK, maka cukup diusap. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad
dari jalan Yahya ibnu Adam hadatsana Sufyan an Asim an Zir ibn Hubaysh ataitu Safwan ibnu Asal al-Muradi. Maka di sini semua rijalnya thiqat, maka hadisnya ma'ruf, hadis yang hasan karena Asim ibnu Bahdalah saduq hasanul hadis. Siapa yang bilang sahih? Hasan. Maka di sini syarat yang dua telah kita sebutkan dengan pendalilannya. Dan syarat yang ketiga, an yakuna al-khufan au al-jawrab tahirah. Fa in kanat najasa fa innahu la yajuz al-masah alaihima au alaiha. Maka syarat yang ketiga, keduanya itu jika dalam keadaan safar 3 hari terus dalam keadaan tahir. Dan begitu pun jika dia di rumah, maka 24 jam dia ulang dengan mengusap dalam keadaan tahir. Namun jika di rumahnya banyak kucing dan dari salah satu kucing berak sembarangan, kemudian dia menginjak dengan jorobnya itu, dengan kaos kakinya itu, najasah apa tidak? Najasah. Berarti dia mau sholat duhur nih, dia usap apa bagaimana? Di sini dia harus melepaskannya. Ini syarat yang ketiga. Berarti syarat yang ketiga selama terjauh dari najasah. Mana dalil? Dalil telah datang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana disebutkan bainama nahnu nusalli ma'an Nabi id khala'na alaihi, bahwa Nabi di saat sholat dengan para sahabat, Nabi melepaskan sendalnya. Ini juga menjadi pendalilan sholat fi an-ni'al. Nabi sholat dengan sendal. Kemudian Nabi melepaskannya. Fawada'ahu ma'an yasarihi, dan Nabi menyimpannya di sebelah kirinya. Maka disebutkan fala mar'adalik al-qauni alahu. Di saat para sahabat melihat Nabi melepaskan sendal, mereka pun pada melepaskan sendal. Ikut sunnah. Dipikirnya itu adalah sunnah dadakan. Dan ini tidak apa-apa karena memang mereka tidak mengetahui dan mereka refleks mengikuti ittiba kepada Nabi. Maka Nabi yang tadinya pakai kemudian melepaskan dan menyimpan di sebelah kiri seperti kita sering pakai di sini. Wada'a ala yasari, para sahabat buru-buru melepaskan sendal-sendal mereka dan melemparkannya karena ditempatkan di sebelah kiri akan madarat kepada yang sebelah kiri, maka di depannya ataupun pokoknya dia lepaskan. Mereka lepaskan. Maka setelah selesai, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma hamalukum ala dzalik. Ma hamalukum ala dzalik. Apa yang kalian perbuat? Kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Ala ilqa ni'alihim. Di saat mereka melepaskan sendal-sendal mereka. Qalu ra'ainaka alqaita na'laik. Aku melihat kamu ya Rasulullah melepaskan sendal kamu. Fa'alqaina ni'alana. Lihat mutaba'ah para sahabat, maka kami pun melepas sendal-sendal kami. Nabi memakai sendal, salat pakai sendal. Nabi melepaskan sendal, mereka pun melepaskan. Ini pun menjadi pendalilan sunnah salat menggunakan sendal. Nabi melaksanakannya dan para sahabat pun mutaba'ah melaksanakannya. Dan bahkan dadakan Nabi melepaskan pun mereka ikut melepaskannya tanpa hujah apa-apa. Kemudian Nabi memberikan sebab. Faqala Rasulullah SAW, inna Jibril atani fa'akhbarani anna fihi ma qadaran. Bukan masalah itu, Jibril datang kepadaku, memberitahukan kepadaku, wahai Muhammad, sendal kamu yang kamu pakai itu ada najisnya. Maka aku melepaskan, kata Nabi, dari khabar Jibril. Maka disebutkan di dalam hadis, faida ja'a ahadukum ilal masjid falyandur na'laih. Fa in ra'a fi na'laihi qadran aw ada falyamsahu biturab. Seperti yang kita laksanakan, kita menggunakan sendal, kemudian kita lihat sendal kita. Kalau sendal kita kotor, kita gosok-gosok, kita pukul-pukul dengan apa saja. Kemudian kita sholat di atasnya, maka hadis ini menunjukkan kalau ada najasah, maka untuk dilepaskan. Maka dipakai kepada permasalahan al-jawrab ataupun al-khuf. Jika al-khuf itu dalam hari pertama di saat dia safar sudah terkena najasah, terkena
tai sapi dan sebagainya, maka sudah batal lagi, membuat lagi dari baru. Dan begitu pun di rumah kita menggunakan 24 jam kemudian terkena najasa, maka diganti. Ini syarat yang ketiga. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi sahih, disahihkan oleh Syekh Kami Mukbil juga di Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan syarat yang keempat, ayakunal masah fil waqt al-muhaddad syar'an. Dan ini juga syaratnya. Tidak dipakai seminggu, 2 minggu, sampai kakinya bau. Tetapi harus disesuaikan dengan syarat. Apa? Yaum wa lailah, 24 jam lil mukim. Jika dia tidak safar, maka merasa dingin dan merasa sakit, tidak apa-apa agar tidak tiap wudu harus cuci kaki dingin, tidak apa-apa dia pakai kaos kaki 1 hari 1 malam. Dan salah satu ayam bagi mereka yang musafir, maka inilah dari hukum syar'i. Ini syarat yang keempat. Mana dalilnya sesuai hadis yang datang dari Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ju'ila salah satu ayam walayalihinna lil musafir wa yauman lailah lil mukim." Maka 3 hari untuk orang yang safar dan 1 malam dan 1 siang, maknanya 24 jam, 1 hari penuh untuk orang yang mukim. Maka inilah dari pelajaran yang bisa kita berikan. Wa na'tafi bilana wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanallahi wa bihamdihi.